Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan tutorial tentang cara menggunakan aplikasi PKG terbaru untuk guru SMP golongan 3C yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala laboratorium. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi PKG terbaru seperti yang tampak pada layar, dan jika belum mempunyai aplikasi PKG terbaru seperti ini, dipersilakan untuk dapat mendownload aplikasi tersebut pada deskripsi video ini. Langkah yang kedua, kita isi data guru yang akan dinilai dengan cara diklik tombol data guru dinilai. Nah, kemudian kita isi biodatanya. Yang perlu diperhatikan di sini untuk pengetikan atau penginputan biodata yang berawal dengan angka itu harus dimulai dengan tanda petik di atas. Contohnya NIP, NRG, NUPTK, atau TMT sebagai guru. Ini kesemuanya diawali dengan tanda petik di atas. Nah, kemudian yang kedua, untuk penulisan golongan itu menggunakan Romawi huruf besar, titik, B kecil jika untuk yang golongan 3B. Nah, pada kesempatan ini golongan 3C, maka 3B-nya kita edit dengan cara diklik pada golongan. Nah, jika diklik seperti ini lalu muncul permintaan password, maka tulislah password tersebut dengan latihan 2 huruf kecil tanpa spasi. Setelah itu kita klik OK. Nah, baru bisa kita edit sehingga 3C. Nah, dan seterusnya ke bawah itu biodata kepala sekolah dilengkapi, kemudian biodata sekolah, biodata penilai, kemudian periode penilaian dan waktu penilaian atau waktu melaksanakan PKG-nya. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, pastikan di sini tertulis KLAB, yaitu Kepala Laboratorium. Kemudian MP adalah guru mata pelajaran, SMP adalah jenjangnya. Jadi kalau sudah lengkap seperti ini, kita lanjutkan atau kita kembali ke menu utama. Lalu kita input untuk poin yang kedua, tombol yang kedua warnanya kuning. Ini kita klik. Nah, kita input penilaian PK dari kompetensi 1 sampai dengan kompetensi 14. Nah, ini sudah terisi. Jika tidak sesuai, silakan diedit. Cara mengeditnya, saya contohkan misalnya nomor 1. Skornya adalah 1, maka dihapus dulu yang skor 2. Kemudian skor dipindah di skor 1 dengan cara di input atau diketik huruf X huruf kecil. X huruf kecil. Nah, jika sudah seperti ini, sesuaikan sampai kepada ini kompetensi 1 sampai dengan kompetensi 14 di bawah. Jika penginputan sudah selesai, kita kembali ke menu utama. Kemudian kita input sebagai tugas tambahan sebagai kepala lab, yaitu yang warna coklat. Nah, caranya, jika penilaian ini tidak sesuai, ini cara mengeditnya, yaitu misalnya penilaian 1.1 itu adalah skornya 3, maka klik saja angka 3 langsung di bulatanya. Nah, sehingga ini akan skor 4 yang asalnya terisi akan menjadi kosong. Nah, seperti itu cara mengeditnya di halaman ini, dan ini ada 1.1 sampai dengan 1.5. Ya, 1.5. Jika sudah selesai penilaian di sini, kita kembali ke menu utama, klik menu. Nah, kemudian kita masukkan penilaian dari teman sejawat atau guru teman-teman di sekolah tersebut. Kita klik penilaian teman sejawat dengan cara input hasil penilaiannya. Nah, penilaian yang ada di sini baru 8 orang, dan silakan ditambahi sampai 10. Nah, cara editnya
ini penilai ke-9 kita inputnya, penilai ke-9 saya contohkan 1 saja. Nah, misalnya penilaiannya itu mendapatkan hasil seperti ini misalnya ya. Jadi hasilnya 2 gitu. Input saja nilainya 2 gitu. Nah, kemudian misalnya lalu nilainya 1 dan seterusnya sesuaikan dengan hasil dari penilaian teman sejawat tersebut. Nah, jika ini sudah selesai, maka kita lalu kembali ke menu, tapi yang perlu diperhatikan adalah penulisan di sini, penilai keberapa itu wajib ditulis, karena jika tidak ditulis, misalnya tidak ingat ini penilai 9 misalnya terhapus ya, sehingga nilainya akan 100 lebih. Apalagi ini penilai 8 tidak tertulis, sehingga hasilnya akan tidak mungkin angka tersebut. Sehingga ini kesalahannya pada penginputan saja. Nah, makanya ini penilai harus ditulis, penilai 8, penilai 9, dan seterusnya. Jadi terakhir pada penilai 10. Nah, ini cara input untuk halaman yang ini. Jika ini sudah selesai, lalu kita kembali ke menu utama. Baru kita input penilaian siswa. Hasil penilaian siswa sama dengan cara menginput penilaian teman sejawat atau guru. Nah, caranya saya contohkan lagi satu lagi untuk yang misalnya ini penilaian yang ke-6. Penilaian yang ke-6 misalnya skornya 2 begini ya. Hasil penilaiannya 2. Ya. Jika ini sudah selesai, lalu kita kembali ke menu utama. Ini sekali lagi ya, untuk siswa itu sampai dengan penilai 10 orang siswa. Jadi ini sampai lengkap sampai dengan penilai ke-10. Nah, jika sudah selesai kita kembali ke menu utama, lalu kita input penilaian orang tua. Nah, penilaian orang tua itu hanya 3 orang saja yang mewakili untuk menilai 1 orang guru. Nah, ini penilai 3 orang. Nah, misalnya penilai itu skornya tidak sesuai, silakan diedit saja. Misalnya penilai 3 untuk nomor 1 nilainya skornya 1, maka ini yang 2 dihapus dulu, baru diinputkan, diketik huruf X kecil di skor 1. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah, itu diedit jika tidak sesuai dengan hasil penilaiannya. Nah, kemudian kalau sudah, kita kembali ke menu utama. Lalu kita masukkan dengan indeks kehadiran. Indeks kehadiran di sini terutama pada kolom tidak hadir tanpa keterangan di sini. Ini yang perlu sangat diperhatikan, misalnya ada berapa kali tidak hadir dalam setiap bulannya, ini mulai dari Januari sampai dengan Desember. Ya. Jadi misalnya di sini sebagai contohnya ya, ini bulan September tidak hadir 2 hari, masukkan aja, di-input saja ini angka 2, nah lalu ini akan berubah sendiri nilainya. Nah begitu. Jika input indeks kehadiran itu tadi sudah selesai dari Januari sampai dengan Desember, maka kita kembali ke menu utama. Nah, hal ini sudah selesai penginputannya, tinggal print saja seperti pada keterangan sebelah kanan, cetak lembar yang dibutuhkan. Jadi cetak lembar untuk 1, 2, 3, 6, 7 untuk guru dengan tugas tambahan, baik waka, kepala lab maupun kepala provos dan seterusnya. Itu jadi yang di-print adalah 1, 2, 3, 6, 7. Kita lihat 1 adalah identitas diri, yang tanda tangan adalah penilai dan yang dinilai. Kemudian yang kedua adalah laporan dan evaluasi diri, yang tanda tangan guru yang dinilai dan penilai. Kemudian yang ketiga, ini tiganya adalah rekap hasil penilaian. Rekap hasil penilaian yang tanda tangan adalah 3 orang, guru yang dinilai, penilai, dan kepala sekolah. Selanjutnya 6. 6 adalah perhitungan angka kreditnya. Dari input dari penilai tadi adalah 70%. Kemudian rata penilaian guru itu 10%, penilaian siswa 10%, dan penilaian orang tua 10%.
Nah, ini rekapnya format angka kreditnya, sehingga totalnya 100%. Nah, kemudian, yang tanda tangan 3 orang, guru yang dinilai, penilai, dan kepala sekolah yang menilai. Kemudian kita kembali ke menu dengan klik nomor 7 atau yang di print nomor 7 adalah perhitungan angka kredit guru dengan tugas tambahan. Untuk golongan 3C itu ini tugas guru sebagai mapel, guru mata pelajaran 100%, nilainya 10,13. Sebagai tugas tambahan sebagai kepala lab atau kalab itu 100% juga 10,13, totalnya 20,25. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.